wabarakatuh. Saudari Yusri, yang saya hormati Bapak, Ibu, Guru SMK Negeri Singosari. Alhamdulillahirrahmanirrahim, hari ini kita bisa bertemu di tempat ini dengan keadaan sehat walafiat dalam rangka diseminasi kami dalam mengikuti program Guru Penggerak tahun 2022. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga salawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW. Bapak Ibu guru yang saya hormati, sebelum kegiatan ini kita mulai, alangkah lebih indahnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga kegiatan ini mendapatkan keberkahan dan kebaikan untuk kita semuanya. Berdoa, dipersilakan. Terima kasih. Saya izin berdiri gak apa-apa Ibu? Ya, karena biar tidak terdekat begitu. Pak Laudan, Bapak Ibu, harusnya hari ini kegiatan ini kita dibuka oleh Bapak Kepala Sekolah. Tapi karena beliau hari ini ada kegiatan di YPLP, sehingga beliau tidak bisa membuka kegiatan kita hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, saya bersama Pak Sugeng, alhamdulillah di program Guru Penggerak ini kita sudah menghabiskan atau menyelesaikan satu modul, Bapak Ibu. Di Guru Penggerak itu ada 3 modul. Saya singkat sebentar ya. Ada 3 modul. Per satu modulnya itu ada sub modul. Jadi kalau di satu modul satu itu ada 4 sub modul. Satu sub modul itu kita bahas 2 minggu. Jadi menggunakan kurikulum merdeka. Jadi pertama kita harus belajar terlebih dahulu selama 2 hari. Jadi mengulas materinya, belajar. Kemudian setelah 2 hari baru kolaborasi, diskusi dengan teman satu kelas CGP Guru Penggerak. Sehingga 4 hari, 2 hari lagi mengerjakan demonstrasi kontekstual. Apa yang kita pelajari kita demonstrasikan, kita praktekkan. Setelah itu 2 hari lagi, 6 hari, 2 hari lagi elaborasi. Baru ada guru yang mengajari kita. Jadi setelah 6 hari baru ada guru atau fasilitator, mohon maaf, instruktur yang mengarahkan kita. Materinya sebenarnya ini. Itu 2 hari lagi. Setelah itu 2 hari lagi kita membuat aksi nyata lagi. Oke, mohon maaf, koneksi antar materi. Jadi apa yang kita belajar mulai dari modul sub 1, sub 2, sub 3 itu kita koneksikan. Ternyata memang berhubungan begitu. Sehingga setelah koneksi baru melakukan aksi nyata selama 2 hari. Begitu. Ini memang program ini bukan hanya teori, tapi aksi. Kita beraksi atau kita melakukan sesuatu begitu. Mungkin dilanjut Pak ya. Nah, di materi itu saya sekilas sebentar Bapak Ibu ya. Apa yang kita pelajari? Pertama itu modul 1 itu kita mempelajari filosofi Ki Hajar Dewantara, filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ini kan menjadi panutan untuk pendidikan di Indonesia. Salah satunya yang saya ambil adalah banyak filosofinya. Salah satunya yang kita ambil adalah pendidikan adalah tempat bersemayam benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Jadi kita sebagai guru ini memang menumbuhkan benih-benih yang ada, benih-benih kebudayaan yang ada dalam masyarakat. Yang kedua saya ambil itu harusnya dasar pendidikan itu berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Itu tidak bisa dipisahkan. Saya sekilas saja. Setelah itu kita mempelajari modul 2, yaitu nilai dan peran guru. Apa sih harusnya nilainya guru sama perannya guru? Nilainya guru harusnya ada 5. Pertama, berpihak pada murid, kemudian mandiri, kemudian reflektif, kolaboratif dan inovatif. Itu nilainya guru. Kemudian perannya guru ada 5 juga, yaitu pemimpin pembelajaran, coach bagi mulai, mendorong kolaborasi, memulihkan kepemimpinan murid, menggerakkan komunitas praktisi. Itu di modul 1.2.
Kemudian di modul 3 yaitu visi guru penggerak atau visi guru. Kami diajari bagaimana mengatur visi harusnya. Visi itu tidak serta-merta langsung jadi, tapi harusnya menggunakan inquiry aplikatif atau baca. Apa baca itu? Buat pertanyaan utama, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana dan atur eksekusi. Itu harusnya yang harus dilakukan sebelum membuat visi sekolah atau visi guru. Jadi masing-masing modul ini sudah kami pelajari selama 2 minggu. Dan terakhir adalah modul 4 yaitu budaya positif. Itu yang akan menjadi poin kita yang akan kita bahas hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, ini berupa teori. Okay. Kalau kenyataan atau aksinya paling lebih berpengalaman dari saya. Ini hanya teori yang harusnya bisa diaplikasikan di sekolah Bapak Ibu. Termasuk saya sangat terinspirasi oleh modul ini, sangat merubah mindset saya dan visi saya ke depan. Begitu. Modul ini sangat bermanfaat dan merubah mindset saya. Mari kita masuk ke dalam modulnya, Bapak Ibu. Silakan. Budaya positif itu yang akan kita bahas hari ini, Bapak Ibu. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai kebaikan universal. Kedua, hukuman, penghargaan, restitusi. Kalau hukuman sama penghargaan tentu sudah tahu, tapi restitusi saya juga baru tahu kemarin itu. Kemudian ada keyakinan kelas, ada kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Jadi ada 6 poin yang kita akan bahas hari ini, Bapak Ibu. Begitu ya. Sebelum kita masuk ke materi, saya buat game dulu boleh gitu. Ini apa di sini, Pak? Coba buka gitu. Boleh mungkin yang bapak-bapak sama bapak-bapak, ibu-ibu dengan ibu-ibu. Nah, pas dua-dua nih. Monggo Bapak Hanif. Jadi Pak Bambang dengan Pak Krisna, Pak Yogi dengan Pak Hanif, Bu Monggo dengan Bu Sinten, Bu Santi dengan Bu Kus, Bu Sri dengan Bu Dwi, Bu Is dengan Bu Endang, ya. Gitu ya. Tugasnya Bapak Ibu. Yang pertama harus ada yang jadi A, ada yang harus jadi B. Mau ditentukan dulu berdua. Siapa yang jadi A, siapa yang jadi B. Maka Bu Is mungkin di sini boleh Bu Is. Nah di situ. Monggo Pak Yogi dengan Pak Sepatia. Jadi ditentukan dulu. Saya akan jadi A, panjang jadi B, begitu ya. Monggo disepakati dulu. Ini tim saja kalau sudah bergerak Bu. Oke. Sudah mendengar siapa yang A, siapa yang B? Oke. Tugas sekarang si A adalah tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Sambung. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Sambung. Itu tugasnya si A. Sekarang tugasnya si B adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepala tangan si A tadi. Teman si B ini boleh membujuk, boleh menghardik, boleh mengintimidasi, memarahi, menggoda, kemudian menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepala tangannya. Saya kasih waktu 30 detik gitu. 30 detik saya hitung dari sekarang 30. Kartu kamarnya boleh. Silakan bebas. 20 detik. Satu detik. Ini sambung dulu.
yang berharga, sehingga tidak dibuka. Dengan Pak, terima kasih. Sebenarnya betulnya ini, pertama adalah pertanyaan pertama, mengapa Anda tidak ada yang buka? Coba ada yang buka pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, kenapa Anda membuka kepala tangan Anda? Yang ketiga, dalam pikiran ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali, Bapak Ibu? Ya, benar sekali. Menurut William Gibson dalam kelompok teori yang kemudian hari berkembang dinamakan choice theory, meluluskan beberapa miskonsepsi tentang anak kontrol, bahwa pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, sepertinya kita mengontrol murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Begitu ya Bapak Ibu, benar ini. Mereka sendiri yang mengizinkan kita untuk kontrol. Saat itu untuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih oleh murid tersebut. Jadi menjadi kebutuhan akhirnya kontrolnya guru. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan. Nah, yang mengempalkan tadi, kenapa tidak punya tujuan? Bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Meskipun beliau ingin membuka, tapi karena tidak suka, tetap tidak dibuka. Jadi ini menjadi ilmu kita, bahwa kalau misalkan yang siswa kita atau murid kita tidak mau, memang tidak bisa. Nah itu yang kita nanti ada berhubungannya dengan materi selanjutnya. Itu oke. Selanjutnya akan disampaikan oleh Pak Sugeng, karena kita di sekolah ini ada dua guru kita kolaborasi, ya, daripada saya sendiri kemudian Pak Sugeng sendiri, padahal materinya sama, jadi kita kolaborasi. Kepada Pak Sugeng, monggo kami silakan. Ya, terima kasih Pak Mardan. Ini saya sambungkan aja, jadi saya lanjutkan dari materi yang dari Pak Mardan sampaikan tadi. Ya, yang berikutnya adalah makna kata disiplin. Ya, di sini kelihatan memang ada beberapa kali mengenai kedisiplinan anak-anak yang ada di sekolah kita. Nah ini saya dari sini juga belajar. Dari beberapa pertemuan mengikuti grup penggerak ini, ternyata makna disiplin di sini sangat luas juga. Jadi yang pertama di sini, ketika mendengarkan kata disiplin, apa yang terbayang di benak Anda? Apa yang terlintas di pikiran Anda? Yang berikutnya, kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan kata tertib. Betul tidak? Tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin di sini juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda, karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir, dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Jadi di sini tuh kalau bisa tidak ada lagi yang namanya hukuman, tapi nanti ada masalah, kalau tidak salah namanya disebutkan dengan konsekuensi. Apa yang nanti timbal bagi anak-anak itu biar dia tidak menganggap disiplin itu adalah suatu hukuman. Jadi seperti itu. Kenapa? Ya, kalau memilih itu berarti masuk di konsekuensi, ada pilihannya. Jadi yang berikutnya, dalam budaya kita di sini, dalam budaya kita maka kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Ya sama halnya kita di jalan raya kita harus berdisiplin. Itu kadang kita juga berpikir apa sih disiplin itu, kan seperti itu juga. Berikutnya Pak. Nah di dalam beliau selaku Ki Hajar Dewantara menyatakan di sini, untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks
kita saat ini untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau memotivasi eksternal. Kenapa? Karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Jadi di sini anggapannya bahwasanya kita kalau memang tidak bisa mendisiplinkan, itu kita siapa sih yang bisa yang bisa membantu kita dalam mengkondisikan itu tadi, masalah kedisiplinan. Salah satu contoh kemarin juga sudah dilakukan bahwasanya ada pihak kepolisian datang di sini untuk apa? Untuk memberikan masalah tata tertib, terutama penggunaan kendaraan. Jadi seperti itu. Itu juga sama halnya kita memberikan gambaran kepada anak-anak bagaimana sih kita cara berdisiplin. Jadi seperti itu. Nah, yang berikutnya 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Di sini tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Motivasi ini bersifat eksternal. Ini seperti halnya yang sudah ada sekarang ini anak-anak kita, ya, kalau sudah terlambat lebih baik tidak masuk, malah seperti itu, ya kan? Ini bagaimana kita nanti menyikapi kondisi di sekolah kita, sama halnya seperti itu. Yang berikutnya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang kedua, 1 tingkat di atas motivasi yang pertama. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Motivasi ini bersifat eksternal juga, sama halnya. Nah, ini salah satu contoh kalau di dalam proses pembelajaran untuk memotivasi anak itu biasanya ada bapak ibu guru yang ngasih nilai baik, ada yang ngasih uang, ada yang ngasih hadiah dan seperti itu. Nah, ini sebenarnya nantinya tidak diperbolehkan hal ini dilakukan, malah tidak diperbolehkan. Ini mengakibatkan nanti pada diri anak itu tadi bertanya-tanya, nanti imbalannya apa lagi? Jadi seperti itu. Ya, makanya dari itu kita harus mengubah mindset untuk pola memberikan sebuah reward atau hadiah itu tadi. Yang berikutnya, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi di sini orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apabila saya melakukannya. Akan menjadi orang yang seperti apabila saya melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukan karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Jadi intinya di sini bahwasanya siswa itu meyakinkan pada siswa itu apa sih yang memangnya dibutuhkan. Jadi meyakinkan mereka itu dalam hal kamu sekolah di sini itu apa sih yang mau kamu kembangkan, seperti itu. Jadi benar-benar meyakinkan terhadap siswa tersebut. Jangan sampai nanti muncul adanya reward tadi dengan yang nomor 2 itu tadi, itu mengakibatkan dia hanya mencari rewardnya saja. Jadi seperti itu, tidak mencari nilai-nilai apa sih yang ingin dia kembangkan. Jadi seperti itu dalam
masalah hukuman, konsekuensi, penghargaan, dan restitusi. Sambungan dari 3 karakter tadi. Hukuman, ya. Di sini hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan. Nah, atau pengarahan dari pihak guru baik sebelum atau sesudahnya. Jadi untuk hukuman ini ya ada sih beberapa yang dilakukan secara sepihak biasanya. Mungkin kayak yang di bengkel, kayak Pak Pratio, kamu nggak pakai sepatu langsung lari, nah seperti itu termasuk hukuman. Nah maka dari itu nanti kita harus membuat kesepakatan terlebih dahulu nantinya. Ya jangan sampai nanti memberikan tindakan selalu langsung dikasih hukuman. Yang berikutnya adalah konsekuensi. Nah, konsekuensi di sini adalah sudah terencana atau sudah disepakati. Ya, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru umumnya. Bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Jadi kita harus membuat kesepakatan terlebih dahulu untuk mengubah yang tadinya hukuman menjadi konsekuensi. Itu tadi. Ya, jadinya ada kesepakatan terlebih dahulu dari Bapak Ibu guru, mungkin di dalam proses pembelajaran, ya, di dalam proses pembelajaran Bapak Ibu guru ada kesepakatan kelas terlebih dahulu, atau juga kesepakatan apa yang disebut dengan kesepakatan bahwasanya kalau nanti melanggar itu apa yang harus dilakukan. Nah, itu masuk di dalam konsekuensi. Jadi seperti itu. Kalau di sini kan kesiswaan sudah menyampaikan kepada Bapak wali murid juga anak-anak, berarti itu sudah, kalau misalnya ada sesuatu pelanggaran itu sudah masuk di dalam hukuman karena sudah disampaikan. Nah makanya dari sini kita harus menyikapi bahwa hukuman itu seperti apa, konsekuensi seperti apa. Yang berikutnya adalah restitusi. Ini saya juga baru tahu Pak, restitusi. Kemarin ada hukuman sama konsekuensi. Restitusi di sini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka. Maka dari di sini dengan karakter yang lebih kuat menurut dosen tahun 2004. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi ini sudah harus bisa berpikir secara dewasa, ya. Jadi permasalahan yang terjadi itu kita harus menggali terlebih dahulu terhadap anak tersebut. Kenapa kenapa melakukan pelanggaran, mengapa kok sering terlambat, contohnya seperti ini. Nah, ini ada tabel hukuman, konsekuensi, dan penghargaan dan restitusi. Nah, kalau di sini identitas gagal, identitas sukses. Maksudnya identitas gagal itu dalam menciptakan suatu hukuman yang diberikan oleh murid. Yang pertama di sini, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Untuk di identitas kesuksesan itu ada disiplin mengenai konsekuensi atau restitusi. Nah ini nanti tujuannya kita mengatasi sebenarnya
baiknya dari tabel yang ada di sini. Nah, dari tabel yang ada di sini ini nanti kita tujuannya ada di konsekuensi sama restitusi. Jadi seperti itu. Jadi kita untuk memberikan hukuman itu sudah tidak dilakukan lagi juga ya. Tapi konsekuensi. Tapi dari beberapa kali yang sudah saya lakukan itu memang anak-anak sendiri itu menerima dengan konsekuensi apa yang harus dilakukan dengan pelanggaran yang dia lakukan. Jadi seperti itu. Nah, di sini konsekuensinya ada sesuatu harus terjadi, sedangkan restitusinya merupakan sebuah pilihan. Jadi memilih nantinya. Yang berikutnya hukuman konsekuensinya. Menurut Al-Fiqh, ya, saat kita berulang kali menjadikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih atau untuk melakukannya. Jadi di sini Al-Fiqh mengatakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Nah, menurut juga bahwa secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Jadi tindakan di dalam proses pembelajaran itu yang seharusnya mereka dapatkan. Mungkin ini pakai videonya bukan? Ya. Mungkin yang berikutnya Pak Margani. Ya. Bebas dulu Pak Sopir Bapak Ibu. Bapak Ibu yang berbahagia, tadi kita sudah belajar tentang hukuman, konsekuensi, restitusi gitu. Kalau hukuman sudah mengerti, jadi hukuman itu dadakan dulu. Kita belum punya kesepakatan dengan anak-anak. Oke, pokoknya cerita gitu, kita belum kesepakatan, anak-anak belum tahu harus diapakan kalau melakukan ini. Itu hukuman. Kalau seperti tertib, kalau misalkan terlambat datangnya, maka pulangnya nggak tepat. Itu hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi, karena anak sudah tahu, kita sudah sosialisasi. Begitu. Restitusi nanti ada terbaru restitusi, karena baru di angkatan ini ada restitusi, kalau sebelumnya belum ada begitu. Dan jangka pendeknya pun kalau hukuman itu mesti menyakitkan Bapak Ibu dan berbekas begitu. Kalau konsekuensi menyakitkan tapi hanya sebentar, setelah itu hilang. Menurut kita begitu. Dan selain hukuman, konsekuensi dan restitusi, ada penghargaan Bapak Ibu. Yang menurut peneliti yang dibuat pedoman oleh pendidikan itu, hukuman itu ternyata penghargaan itu ternyata sama saja dengan hukuman dalam jangka panjang atau jangka pendek Bapak Ibu. Jangka pendek misalnya, dalam jangka pendek, jika menginginkan seorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka pendek, kita melakukan penghargaan lagi, terus berikan seperti itu. Kira-kira setelah tidak diberikan, anak-anak berhenti untuk lanjut, berhenti. Menurut penelitian begitu. Okay. Kemudian penghargaan tidak efektif. Maksud dari penghargaan tidak efektif ini, jika Anda melakukan ini, maka saya akan berikan penghargaan. Begitu maksudnya. Kemudian, jika saya mengharapkan sesuatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa. Oke, dan selanjutnya. Terus bagaimana? Ini sekilas saja nih. Kemudian penghargaan merusak hubungan. Ada apa itu? Ketika seseorang diberi penghargaan di depan orang banyak, maka orang lain yang akan merasakan iri dan
itu pernah kita lakukan seperti itu. Ketika memberikan penghargaan kepada salah satu anak, mesti anak lain ada yang tidak suka dengan kita. Itu merusak hubungan kita dengan yang lain. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan. Ini riset. Jadi riset peneliti ini melakukan riset. Dalam riset itu, sekelompok anak laki-laki berusia sekitar 9 tahun diminta untuk melihat gambar-gambar wajah yang ditampilkan di layar, dan mereka harus memberitahukan jika wajah-wajah tersebut sama atau berbeda. Gambar-gambar tersebut hampir sama ternyata. Beberapa dari mereka diberi penghargaan dalam bentuk uang. Pada saat mereka memberikan jawaban benar, sementara jadi yang benar diberikan uang gitu, yang lain yang salah tidak diberikan. Ternyata hasilnya anak laki-laki yang dibayar atau diberikan uang membuat lebih banyak kesalahan. Nah, ini risetnya. Lanjut lagi. Penghargaan menurunkan kualitas. Ya, saya juga merasakan seperti. Ketika pengamatan dilakukan, sekelompok mahasiswi sedang melaksanakan kerja praktek Bapak-Ibu. Saat itu mereka sedang belajar menuliskan sebuah artikel tentang sebuah judul berita utama, membuat artikel. Seiring waktu mahasiswa itu semakin mampu bekerja dengan cepat. Kemudian ada beberapa mahasiswa yang dibayar untuk setiap judul berita utama. Ada yang diberikan penghargaan dengan uang. Dan beberapa lain yang dibayar. Ketika dilakukan riset itu, ternyata mahasiswa yang dibayar kinerjanya begitu berkembang. Mereka yang tidak menerima bayaran malah terus berkembang dan mengasah diri menjadi lebih baik. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas. Misalkan murid-murid diminta berpikir mengenai hadiah atau penghargaan yang bisa mereka dapatkan bila berhasil menulis sebuah puisi misalkan. Kreativitas kelompok murid-murid ini menjadi berkurang dibandingkan dengan tidak diberikan hadiah begitu. Jadi anak-anak yang diberikan hadiah malah kreativitasnya kurang berkembang begitu. Terus bagus. Ini sekilas saja ya. Nanti yang poinnya di restitusi banget. Penghargaan menghukum. Apa penghargaan hukum? Misalnya sistem ranking, ya. Mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa paling dihukum dalam penelitian begitu, karena tinggal sedikit lagi akan ranking 1 begitu. Dan itulah kenapa mungkin ranking di rapor kita sekarang ditiadakan mulai dari K13 itu begitu. Karena mindsetnya mau dirubah. Dan ternyata yang paling penting atau yang dibutuhkan adalah motivasi dalam diri atau intrinsik atau tadi self disiplin begitu. Karena kenapa? Misalkan saat seorang anak belajar untuk pertama kali menghubungkan huruf-huruf atau kata-kata, serta menyadari bahwa ia dapat membaca, kemudian timbul pijat di matanya dan senyuman di wajahnya ketika sudah bisa membaca itu. Anak tersebut begitu gembira bahwa ia telah mempelajari dan menguasai suatu keterampilan baru, yaitu membaca. Kesadaran akan kemampuan bahwa dia sudah dapat membaca sesungguhnya sudah merupakan suatu penghargaan sendiri. Jika kita memberikan penghargaan karena dia sudah membaca kepada seorang anak itu dengan rasa bangganya, dengan kecapaiannya sendiri, maka kita akan mengambil kegembiraan itu yang saat itu sudah dirasakan secara alamiah. Jadi nggak mungkin, misalkan anak sudah bisa membaca, kemudian kita memberikan hadiah, maka kita merampas kebahagiaannya secara alamiah. Begitu. Lanjut lagi. Mungkin ini sampai Pak Sugeng, nanti saya yang posisi kontrolnya. Bang. Baik, Pak Sugeng, Pak Sugeng. Saya lanjut. Beli pros dulu untuk Pak Markan. Ya, saya lanjutkan mengenai keyakinan kelas. Nah, ini yang perlu nanti bisa diterapkan di kelas masing-masing dalam proses pembelajaran. Nah, baik, saya lanjutkan.
nilai-nilai kebijakan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi semuanya kita harus meyakinkan kepada seluruh anak-anak meskipun bahasanya berbeda, orangnya dari luar Jawa, kita harus tetap meyakinkan kepada mereka semua. Nah, nilai-nilai kebijakan kebajikan bahwa menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam, seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya. Dan pada kenyataannya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Jadi nilai-nilai kebijakan itu memang harus benar disampaikan untuk memotivasi kepada seseorang. Nah, yang berikutnya, murid-murid pun demikian. Mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Jadi setiap kali ada peraturan yang kita buat, itu maknanya untuk apa sih sebenarnya? Itu yang harus kita sampaikan. Nah, yang berikutnya, arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang tersebut. Apa nilai-nilai kebijakan di balik peraturan tersebut? Apa tujuan utamanya dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan kuliahnya. Maksudnya tujuan kuliahnya itu tujuannya apa? Datang ke sekolah itu apa sih nantinya? Ya, tidak hanya sekedar untuk apa tadi dikasih sebuah hukuman. Nah, ini keyakinan kelas prosedur prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Di sini yang pertama yang harus kita lakukan adalah mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid di sekolah atau di kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah. Jadi peraturan itu juga harus disampaikan kepada, ya kita sudah melakukan disampaikan kepada siswa, tapi kita juga harus masukkan dari siswa itu tadi atau murid. Ya, jadi apa sih yang membuat kesetaraan dari keyakinan ini bahwasanya anak-anak itu lebih nyaman ada di sekolah maupun di kelas. Yang berikutnya, mencatat semua masukan-masukan para murid atau warga sekolah di papan tulis atau di kertas besar, kertas ukuran poster, di mana semua anggota kelas warga sekolah bisa melihat hasil curah pendapat. Jadi anak itu kita tuliskan di sebuah poster, dan dari poster itu nanti kita umumkan, mungkin ditaruh di mana atau bagaimana. Ya, ini pun juga sudah kami coba untuk menerapkan di kelas. Jadi ada keyakinan di dalam kelas itu apa saja sih yang nanti kita sepakati sampai ditandatangani mereka. Takutnya nanti ada permasalahan, ya nanti yang akan ditunjukkan bahwasanya inilah keyakinan kelas kita. Yang berikutnya, susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur seperti pembentukan keyakinan sekolah kelas. Ganti kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Salah satu contoh kalimat negatif, jangan berlari di kelas atau koridor. Kalimat positifnya, berjalanlah di kelas atau koridor sesuai dengan koridornya. Ini salah satu contohnya seperti itu. Yang berikutnya, tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Mungkin akan mendapati bahwa pernyataan yang tertulis di sana masih banyak yang berupa peraturan-peraturan. Selanjutnya, ajak warga sekolah murid untuk menemukan nilai kebajikan atau keyakinan
yang kaitan yang dituju dari peraturan tersebut. Contoh, berjalan di kelas dengan guru, datanglah tepat waktu berada di bawah satu payung, yaitu keyakinan untuk saling menghormati atau nilai kebajikan hormat. Keyakinan inilah yang dimasukkan dalam daftar untuk disepakati. Jadi kegiatan ini juga merupakan pendalaman pemahaman bentuk peraturan keyakinan sekolah atau kelas. Yang berikutnya, tinjau ulang keyakinan sekolah secara bersama-sama. Seharusnya setelah beberapa peraturan telah disatukan menjadi beberapa keyakinan, maka jumlah butir pernyataan keyakinan akan berkurang. Sebaiknya keyakinan sekolah atau kelas tidak terlalu banyak, bisa berkisar antara 3 sampai 7 prinsip keyakinan. Bila mana terlalu banyak, maka warga kelas akan sulit mengingat dan akibatnya sulit untuk dijalankan. Jadi hanya beberapa saja yang mungkin nanti harus kita sepakati. Setelah keyakinan sekolah atau kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas atau sekolah dipersilakan meninjau ulang dan menyetujui dengan menandatangani keyakinan sekolah atau kelas tersebut, termasuk guru dan semua warga atau murid di sekolah. Jadi seperti itu. Yang terakhir, keyakinan sekolah atau kelas selanjutnya bisa diletakkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat semua warga kelas. Nah, ini untuk keyakinan di dalam kelas. Contohnya keyakinan kelas yang pertama di sini, keyakinan kelas: setiap anggota kelas perlu belajar, setiap anggota kelas perlu senang, setiap anggota kelas perlu melakukan tugas, setiap anggota kelas perlu sering menghargai, maksudnya menghargai sama pekerjaan teman. Yang berikutnya, setiap anggota kelas perlu merasa aman, maksudnya aman di dalam kelas. Yang berikutnya, 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Jadi kebutuhan bertahan hidup, survival, adalah kebutuhan yang bersifat fisiologi untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Ini memang untuk kebutuhan hidup. Yang berikutnya, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan kebutuhan pengakuan atas kemampuan, kebebasan kebutuhan akan pilihan, kesenangan kebutuhan untuk merasa senang. Mungkin ini nanti dari beberapa materi mungkin bisa diinfokan lebih lanjut nantinya. Next. Ya, saya kembalikan ke Pak Mardhani. Monggo Pak Mardhani. Terima kasih Pak Mardhani. Ya, ini terakhir sebelum ditutup oleh Pak Sugeng. Buat aku keyakinan kelas tadi, keyakinan kelas itu dibutuhkan nanti ketika kita butuh restitusi. Nanti sabar ya. Maksudnya itu harusnya anak-anak itu buat ketika membuat peraturan atau peraturan, harusnya anak-anak dilibatkan. Kemudian apa sih kemauan anak untuk kata tertib ini? Sehingga setelah kan banyak di kelas itu mau ini itu dikelompokkan setelah itu. Misalkan datang tepat waktu, menghormati guru, kemudian menghargai teman, itu kan dari satu tema, yaitu saling menghormati, begitu. Jadi itu yang kemarin sudah diterapkan di kelas semula KJI ini. Jadi nanti ketika ada kesalahan, kita keyakinan kelas mana yang tidak sesuai dengan perilaku, begitu nanti kita tanyakan. Itu nanti direstitusi. Sebelum itu, saya akan mengajak kalian untuk belajar lagi. Kemarin sudah saya share di dunia ini. 5 posisi kontrol Bapak Ibu. Menurut penelitian Dr. William, ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru terhadap murid. Pertama, posisi kontrol sebagai penghukum. Kedua, membuat rasa bersalah. Yang ketiga adalah teman. Yang keempat,
pemantau, dan yang kelima manajer. Oke, kita bahas satu-satu. Bagaimana maksudnya posisi kontrol sebagai penghukum. Saya sendiri saat kuliah atau saat pendidikan itu, saya dilarang untuk melakukan dua itu, penghukum sama pembuat rasa bersalah. Guru harus menghilangkan rasa itu atau kegiatan itu atau tindakan itu. Kalau tiga yang lainnya boleh, yaitu teman, pemantau, manajer. Kita bahas satu-satu Bapak Ibu. Yang pertama, penghukum. Apa penghukum? Penghukum biasanya menggunakan fisik atau verbal dengan kata-kata. Orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru yang menerapkan posisi penghukum ini akan berkata, patuhi aturan saya atau awas. Begitu deh, ya biasanya begitu. Kemudian kamu selalu saja salah dan pasti selalu yang terakhir selesai. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu caranya dia. Penghukum itu biasanya dengan nada suara tinggi, bahasa tubuh melotot, dan jari-jari menunjuk-nunjuk begitu. Tidak ada di sini. Tidak ada di sini. Tidak ada. Contoh, terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Selalu datang terlambat. Kapan sih bisa datang tepat waktu? Ini polisi menghukum Bapak Ibu. Oh, bisa. Tanyakan pada kita sendiri karena bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti itu pada saat muridnya datang terlambat? Iya saya. Kita kalau mikir pasti gitu ya. Cahine, telatne. Begitu gitu. Terus bagaimana? Hasilnya kemungkinan murid marah dan menendam atau bersifat agresif. Kalau tidak menang, diberontak kan itu. Bisa jadi sesudah kembali dulu, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya karena pegel atau kursinya gitu. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah, murid melihat motor atau mobil bapak ibu guru yang akan menggores kendaraan tersebut dari paku gitu. Di ekstrim begitu. Ini mau sih dengan begitu. Tapi tidak ada di sini bapak ya. Itu tanda tangan. Oh tanda tangan. Bisa. Tanda tangan kemarin bapak. Nanti ada videonya. Itu penghukum. Kedua, pembuat rasa bersalah bapak ibu. Posisi ini biasanya guru akan berusaha lebih lembut. Usahanya lebih lembut. Membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan dan membuat orang lain merasa tidak nyaman, muridnya tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dan lembut akan seperti ibu sangat kecewa sekali lagi kamu melakukan hal itu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu perbuatan kamu ini? Ini sering saya lakukan ketika ini. Ini kan membuat rasa bersalah. Di posisi ini, murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang dirinya sendiri. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Pembuat rasa bersalah, nadanya lebih halus, bahkan sedih. Bahasa tubuh merapat pada anak atau membisikkan dengan kata-kata lesu gitu. Contohnya, Adi, kamu ini bagaimana sih? Kamu sudah janji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali dengan kamu. Itu membuat rasa kecewa atau rasa bersalah. Bagaimana perasaan dengan posisi kontrol ini? Hasilnya
murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak ibu gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain, kata kuncinya. Saya juga diminta untuk menghilangkan atau tidak melakukan dua ini, penghukum sama rasa bersalah. Sekarang ketiga, yang ketiga adalah teman. Nanti ada videonya, sudah saya share dulu, biar mengulas lagi. Teman, posisi ini tidak akan menyakiti murid karena kan teman, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif atau positif. Ada dampak positifnya sama negatifnya. Posisi ini sering berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Ya, biasanya menggunakan kata humor atau guyonan dan sebagainya. Kata-katanya biasanya seperti ini. Ayo anak, bantu bapak, demi bapak, kan begitu. Demi ibu. Sudah berapa kali? Ya wis, sudah berapa kali kamu melakukan ini? Ya wis, ibu yang akan bereskan. Kan begitu. Itu teman. Jadi plek begitu. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantunya, maka mereka akan kecewa dan berkata, saya pikir bapak atau ibu teman saya. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Itu negatifnya. Dan ternyata anak-anak hanya melakukan pada orang guru tersebut, untuk guru lain tidak. Maksudnya ketika ada guru tersebut semangat, tapi ketika tidak ada guru tersebut tidak ada semangat begitu. Itu untuk teman. Lanjut lagi. Kemudian posisi kontrol pemantau. Nah, pemantau ini yang direkomendasikan. Yang terakhir nanti paling rekomendasi. Memantau berarti mengawasi. Pada saat mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Jadi kita hanya memantau saja. Kalau kamu terlambat, apa konsekuensinya? Begitu saja. Apa yang akan kamu lakukan? Jadi itu memantau. Sanksi atau hukuman apa yang akan kamu dapat? Begitu. Itu posisi kontrol untuk pemantau. Jadi kita hanya bertanya, apa yang akan kamu dapatkan setelah melakukan itu pemantau. Yang terakhir yang paling recommended adalah manajer. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas masalahnya sendiri. Jadi diajak diskusi begitu. Okay. Jadi misalkan kamu melakukan ini, apa sih keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Begitu misalnya. Setelah kamu tahu, terus apa yang akan kamu perbaiki? Nah, itu manajer. Jadi kita ngajak diskusi dan mencari solusi dari permasalahannya. Contohnya apa itu? Terus kembali. Nah itu klik. Oke. Ini contoh videonya sudah pernah saya share. Mungkin ada yang tidak lihat masuk. Oke, pertama posisi penghukum Bapak Ibu. Ini adegannya ketika terlambat. Ini apa yang salah?
Itu posisi penghubung Bapak Ibu. Sekarang kita posisi membuat rasa bersalah. Ibu harus apa coba? Ya sudah, lain kali jangan bikin susah lagi anak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kayak gini terus. Bisa jantungan begini. Saya cepat keras. Maaf ya Bu, maaf sekali. Oke. Ada kata jantungan sama tidur pas sekolah Bapak Ibu ya. Jantungan tidur pas sekolah juga. Ini posisi teman Bapak Ibu. Wah, sudah jam berapa nih nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya ngomong-ngomong saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat banget tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap belain kencang Bu. Ya sudah Sarah, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Terlambat lagi. Bikin seneng ibu demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Oke, itu teman Bu. Demi Ibu, nanti tak bereskan absennya. Oke, masuk begitu. Lanjut kita ke pemantau. Kalau salin sebelumnya Bu. Nah, Ren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Nah, Ren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Oke, dan terakhir adalah posisi manajer. Naren! Pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana nih, Naren? Maaf Bu, saya lupa setelah alarm saya sekolah. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masyarakat kelambatan ini? Bersedia Bu.
memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyedang alarm saya, Bu. Baik, kalau kalian lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Ada saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Oke, cukup. Jadi itu posisi manajer Bapak Ibu. Jadi kita sudah kurang lebih sudah mengerti bagaimana letak atau kegiatan yang akan kita lakukan ketika menjadi posisi manajer, pemantau atau teman untuk membuat rasa bersalah dan menghukum kita bersama-sama untuk meninggalkan itu Bapak Ibu. Oke. Jadi, nah sekarang ada segitiga restitusi paling terakhir ini. Oke, segitiga restitusi. Lanjut lagi. Paling terakhir, segitiga restitusi. Untuk menyelesaikan masalah, menurut teorinya yang kami dapat di PGB, ada 3 yang harus kita lakukan. Pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan terakhir adalah menanyakan keyakinan yang tadi sudah ada di. Makanya ini kan berhubungan dengan keyakinan kelas tadi yang disampaikan oleh Pak Sugeng tadi. Lanjut lagi. Pertama, kita harus menstabilkan identitas dulu Bapak Ibu. Apa itu? Jadi bagian dasar dari segitiga ini bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses, begitu. Contohnya, berbuat salah itu tidak apa-apa. Kalimatnya begitu. Tidak ada manusia yang sempurna. Atau saya juga pernah melakukan kesalahan tersebut. Kemudian kita bisa menyelesaikan masalah ini. Bapak ibu tertarik mencari siapa yang salah, tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi mencari solusi dari permasalahan ini. Kemudian kamu berhak merasa begitu. Dan terakhir, apakah kamu sedang menjadi teman yang baik untuk diri kamu sendiri. Jadi itu ketika ada orang emosi atau melakukan kesalahan, kita stabilkan dulu, itu maksudnya. Setelah itu, setelah distabilkan adalah validasi tindakan salah. Tadi kan kita ngomong tidak apa berbuat seperti itu, tapi setelah itu validasi. Jadi validasi saja tindakan itu, karena anak-anak mesti melakukan kegiatan itu atau kesalahan itu memiliki tujuan, pasti ada tujuan, ada dasarnya. Sehingga untuk mengetahui itu, kalimat yang biasanya dipakai adalah padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari itu. Oke? Tapi kamu tidak melakukannya. Jadi divalidasi begitu. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada diri kamu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Dan terakhir, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus mendapatkan sikap yang baru. Jadi tadi menstabilkan, setelah itu divalidasi ini tindakannya salah begitu. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan yang berhubungan dengan keyakinan kelas atau sekolah tadi. Jadi yang ibunya Naren tadi menanyakan, contohnya apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, bukan itu. Maksudnya apa nilai apa yang kamu langgar atau keyakinan apa yang kamu langgar, Naren, itu begitu. Jadi menanyakan keyakinan mereka sudah sampai keyakinan mana begitu. Nah, contoh dari kegiatan segitiga restitusi ini, lanjut Pak. Oh, bukan. Ada ini. Ini dalam posisi ini ada siswa yang bertengkar.
Pak Bambang. Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain cuma fitnah Pak? Ya aku marah kan. Aku gak dikatain kita di depan kelas. Kesel banget. Ya pasti ada yang besar. Bapak juga karena apabila ada yang berubah. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain nembak Pak. Kesel banget. Saya ketakutan dia di depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iya, masa saya diam saja Pak? Ya saya kata diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Wajar lah. Mempertahankan hak itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padanya. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak begitu lagi bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang mentak-mentak di kelas. Tindakan itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak Pak. Capek Pak jadi kemarin. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi. Jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jaga. Apabila kita sedang marah, bukan? Ya saya bisa lebih proaktif. Mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Jadi nyaman lah. Bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Oke, itu mungkin kurang lebihnya bagaimana menerapkan segitiga diskusi dalam memecahkan masalah anak-anak. Ini hanya teori Bapak Ibu. Saya yakin dan percaya dengan lebih banyak berpengalaman dalam menangani kasusnya anak-anak. Saya pun masih tidak ada apa-apanya daripada panjenengan. Ini hanya teori yang sudah dipraktikkan pasti lebih bermakna atau lebih panjenengan sudah menyelesaikan banyak masalah untuk anak-anak. Jadi itu yang bisa kami sampaikan Bapak Ibu. Mungkin di sesi selanjutnya bukan saya menghubungi panjenengan, mohon maaf karena pengalaman saya lebih kecil daripada panjenengan. Mungkin bisa sharing boleh, mungkin tentang sharing tentang pendidikan hukum gerak ini atau sharing materi yang bisa saya pahami. Kalau tidak bisa saya pahami atau tidak bisa jawab, saya tanyakan kepada fasilitator saya atau instruktur saya Bapak Ibu. Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Bu Sri, monggo Bu Sri. Pakai mic saja dulu, tidak apa-apa. Ya, terima kasih Pak Mardhani. Mengubah mindset kita, mengubahnya itu adalah sesuatu hal yang sulit. Tetapi apapun kalau kita mau baik, ya harus diubah lebih baik. Yang saya kaget itu adalah kalau anak-anak itu berhasil kita beri reward, kita beri reward hadiah ya. Ternyata dari ini tadi ternyata nggak boleh ya Pak. Nah, itu yang biasa kami lakukan Pak. Terutama seandainya kita seperti saya ada seni budaya, kemudian mereka saya motivasi dengan sesuatu yang video memakai bahasa Inggris. Dia secara tidak langsung apa kata-kata yang diucapkan itu tadi. Dia juga oh berarti saya tanpa sadar memberikan reward karena saya merasa senang anak itu bisa. Berarti ini sudah nggak boleh lagi ya Pak.
Ya, oke, baiklah. Ini hal baru yang mungkin bagi saya pribadi sulit, tapi harus. Ya, itu aja Pak. Jadi mengubah mindset itu memang sulit ya Pak. Ya, itu aja. Sehingga ini saya kira bagus, terutama untuk menjadi manajer tadi. Ya, itu aja sih Pak. Jadi pertanyaan saya hanya sulit untuk mengubah mindset. Ya, untuk kita. Oke. Terima kasih Bu Sri. Untuk Bu Sri, Bapak Ibu. Mungkin sangat susah untuk mengubah itu juga saya rasakan Bu Sri, bukan karena panjenengan. Penghargaan atau reward itu sudah setiap hari atau setiap waktu kita lakukan. Ayo yang bisa maju dapat nilai bagus, kan begitu. Itu sudah saya yakin semua guru pasti melakukan. Tapi maksudnya di sini bukan tidak boleh, Bu Sri. Boleh, tapi jangan terus-terusan. Karena yang diinginkan oleh pendidikan harusnya kan disiplinnya dari diri sendiri atau self disiplin. Kalau kita memberikan reward itu kan dari eksternal. Jadi anak-anak melakukan suatu kebaikan dari eksternal karena kita minta atau kita beri penghargaan, bukan dari kemauan mereka sendiri. Yang diharapkan maksudnya begitu, bukan tidak boleh, tapi boleh tapi jangan terus-terusan. Itu begitu. Sehingga anak-anak kalau misalkan sudah terbiasa dengan hadiah di salah satu mata pelajaran, misalkan mohon maaf, di mata pelajaran lain yang tidak memberikan hadiah, mungkin dia malas-malasan. Jadi begitu. Jadi kita diberikan mungkin ada dampaknya, tapi jangan terus-terusan. Bukan tidak boleh, begitu. Boleh, tapi jangan terus-terusan. Jadi jangan jadi faktor utama begitu. Begitu ya. Ada lagi? Kalau mengubah ini Pak, Mau pakai ini saja. saya pernah dengar itu anak-anak ini apa? Lo peraturan kan untuk dilanggar Bu, ada apa ini? Ini peraturan untuk dagang. Makin banyak peraturan, makin banyak pelanggaran begitu. Iya. Itu yang kita kupas dari tadi. Harusnya memang kita ya kembali lagi self disiplin Bu. Harusnya anak-anak kita ajari untuk disiplin dari diri sendiri. Bukan untuk hukum, bukan dari hukuman, bukan dari konsekuensi atau patuh kepada guru dan sebagainya. Jadi makanya ada tadi keyakinan kelas, ada posisi kontrol, ada apa namanya terakhir tadi garis restitusi, tiga restitusi untuk menyelesaikan masalah anak-anak. Jadi mungkin ketika ada mulai saat ini, jangan langsung dari guru apa namanya penghukum gitu. Kalau bisa dari di atasnya teman apa namanya manajer dan pemantau gitu. Jadi begitu itu yang memang susah Bu. Makanya ada dulu program penggerak ini. Itu kata fasilitator kami begitu. Sehingga kalau dari gurunya sendiri yang diubah mindsetnya, makin banyak guru yang menjadi baik, maka peraturan sekolah atau dampaknya ke sekolah akan menjadi baik begitu. Makanya saya berharap ada satu atau dua guru yang ikut di program penggerak selanjutnya. Ini ada tahap 8 dan tahap 9. Saya berharap ada yang ikut. Karena setiap tahun mesti ada materi baru yang bisa kita tularkan kepada bapak ibu guru kita masing-masing. Begitu Bu Eda. Jadi memang susah Bu ya, saya sendiri. Kemudian kemarin fasilitator kami menyampaikan kalau bisa ketika membuat takdir memang ketika sosialisasi ada imbal balik dari anak-anak. Jadi ada curah pendapat dari anak-anak. Jangan hanya dari sekolah yang menetapkan. Kalau itu menjadi aturan, maka itu dari penghukuman, bukan kesepakatan lagi. Harusnya kalau suatu kesepakatan itu kedua belah pihak itu menerima. Begitu. Ini hanya ilmu yang kami dangkal, panjangnya lebih banyak begitu ya. Jadi ini saya rasa merasa gaya gitu di padahal ini tuntutan Bapak. Mohon maaf ini ketika kami sudah belajar kami harus mengikhlaskan kepada panjenengan. Begitu. Ada lagi Bu? Sarannya Pak. Nggih. Di-share ke semua sehingga tidak kami aja yang kita semuanya seimbang. Siap Bu Sri. Insya Allah ini direkam. Insya Allah nanti ketika kami selesai edit akan kami share kepada di grup sekolah bagi guru-guru yang tidak bisa hadir hari ini. Begitu.
Apalagi Pak Nova saya suka sebenarnya. Pak Nova itu lebih banyak pengalamannya, lebih banyak. Saya suka gaya menyek gitu, menyek. Saya suka, tapi ini tuntutan dari pendidikan saya. Saya harus mengaplikasikan dan menjelaskan, maka ya dengan rasa terpaksa maka mungkin harus saya lakukan begitu. Mungkin ada lagi. Pak Nova terakhir saja. Pak Bambang juga Pak Bambang. Ya ini sangat menarik sekali. Saya dapat materi baru, memang halus dari yang kasar ke yang halus. Saya punya pengalaman kemana-mana itu mungkin sampai akan terlihat lucu. Suatu saat saya itu menerangkan menulis. Ada satu anak ditambahin, kan menulis ya, ditambah-tambahin. Saya bilang, sini Bapak tadi bilang apa? Kan tidak ada tambahan. Tetap ngotot dia, ditambahin. Ya begitu. Kamu itu hati-hati mulutmu, bahaya. Menengah kayak gitu. Gak bener itu. Tetap gak bener. Kalau Bapak bilang A aja ditambahin A plus atau apa? Plusnya tadi itu kamu itu salah. Karena itu jadi fitnah. Akhirnya dia ada sana. Kamu minta maaf. Bingung minta maaf siapa? Kamu harus minta maaf. Minta maaf siapa? Ya ke dirimu sendiri. Nah, ini pengalaman saya sering. Gimana Pak? Namamu siapa? Adi. Sudah bilang. Adi, saya minta maaf ya. Saya tidak cometan lagi. Saya sekarang kalau ngomong hati-hati itu saya lakukan begitu. Tidak itu dengan kesalahan kata yang ketawa. Ya itu saya tidak pengalaman. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Pak Bambang. Ini cerita fasilitator kami. Ini teori ini tidak bisa dengan di SD, karena anak SD belum punya keyakinan. Apa maksudnya menghormati? Sama dengan anak kita memang. Susahnya di sekolah kita memang anak-anak kita itu belum punya keyakinan. Entah punya atau pura-pura nggak punya, kamu tidak tahu. Ya punya keyakinan. Maksudnya harus bagaimana sih? Itu belum ada di diri anak-anak kita. Rata-rata begitu. Kalau di sekolah lain yang mungkin menurutnya negeri mungkin sudah ada itu kan. Harusnya ngapain, kemudian di kelas ngapain. Saya itu melakukan kelas itu Bapak Ibu. Yang ada saja anak-anak nulis yang luar biasa, maksudnya harusnya ngapain di dalam kelas? Ada yang nulis nge-game, tidur, itu kan dalam diri anak-anak masih belum dewasa gitu. Seperti anak SD masih ada kalau saya bilang. Jadi keyakinannya di dalam dirinya sendiri belum ada dan makanya Pak Bambang sampai apa menata kalimatnya Pak Bambang sama seperti anak SD gitu. Begitu. Mungkin terakhir bagi Pak Bambang terakhir Tadi kan saya tidak mengikuti dari awal. Apakah yang disampaikan Pak Sugeng itu apakah sama dengan kontrak belajar Pak? Itu saja. karena Pak Sugeng pertanyaannya Pak Sugeng jawabnya. Ya, hampir sama sebenarnya. Karena kontrak belajar itu sebagai untuk meyakinkan anak di dalam proses pembelajaran itu menjadi nyaman. Nah, maka dari itu dimunculkan sebuah kesepakatan di dalam kelas. Ya, sama halnya dengan kontrak di dalam proses pembelajaran tadi. Apa saja sih yang harus kita lakukan agar pembelajaran di dalam kelas itu bisa berjalan dengan lancar. Ya seperti halnya ada temannya yang mengganggu, yang mencometan, itu dimunculkan di dalam kesepakatan kelas. Jadi yang bersama dengan nanti munculnya kesepakatan sekolah itu tadi. Jadi seperti itu. Seperti itu Bu Nesa. Terima kasih. Mungkin bisa keyakinan itu sama, namanya saja berubah. Tapi kalau kontrak itu kan berupa kalimat-kalimat. Siswa dilarang, maksudnya ini merubah kalimat itu menjadi kalimat positif. Siswa datang tepat waktu, gitu. Siswa menghormati guru. Untuk siswa dilarang cometan itu kalimatnya negatif, tapi diubah menjadi kalimat positif begitu. Itu sudah pernah disampaikan Pak Nova. Jadi begitu. Hanya saja memang namanya sekarang tidak jelas. Terakhir Pak Nova, mungkin sekaligus doa Pak. Sudah
tadi saya kira ini ada acara apa, tapi ternyata ini menarik dan wajib untuk dilaksanakan oleh Pak Mardhani dan siapa Pak Sugeng ya, untuk bisa diterjemahkan kepada proses asli, bukan di pendidikan panjenengan sebagai guru PKN ya, tapi memang itu yang harus kita lakukan. Karena kalau saya yang melakukan ya, karena itu sebenarnya pelajaran itu sudah 7 tahun yang lalu ya. Kebetulan saya juga kenal yang di video tadi ya. Sayangnya beliau tidak mau video sekolah kita. Maksud saya harusnya sekolah kita yang dijadikan contoh ya. Begini Bapak, itu harus dilakukan oleh kita semuanya, dan saya berharap nanti ada materi seperti ini yang dilakukan oleh semua Bapak Ibu guru ya. Jadi itu akan menjadi jawaban yang benar dari urutan itu apabila memang situasi kondisi anak kita dari nol ya. Tetapi ketika cara mulai dari penghukuman sampai di 5 poin tadi itu akan berbalik fakta ketika nanti kita tahu bahwa sebenarnya anak-anak itu sudah mindsetnya sudah tertanam hal seperti itu. Jadi mulai dari SD dia sudah ketemu. Jadi sebenarnya yang dipakai contoh itu memang itu, dan sekarang 90% aslinya anak-anak kita itu sudah sakit dengan itu semua. Sehingga malah saya pun berani, seandainya bahasa agak kasar totoan sama ilmunya ini saya berani, karena anak-anak kita sedang dalam kondisi dia sudah sakit dengan kalimat-kalimat itu. Maka kalimat safe itu penting sekali. Jadi safe yang memang harus dilakukan. Maka sebenarnya mereka sudah terkancing. Makanya senang saya kalau dengan nambahi kepahaman pada Bapak Ibu guru dengan itu. Jadi anak-anak kita adalah anak-anak yang sakit dengan ancaman-ancaman seperti itu. Nah, maka malah justru kalau saya pribadi, justru kalimat hukuman itu 90% malah lebih berhasil. Hanya saja yang menghukum siapa dulu. Tapi yang paling pas di sini, monggo kita kaji. Apakah ada di contoh kelima dari Bapak Ibu guru kita yang menggunakan sistem seperti itu? Ada, tapi malah orang itu tidak punya tahu di hadapan anak. Yang keempat sama. Malah cara yang paling efektif seakan-akan itu malah nomor 1 adalah hukuman. Padahal itu sebenarnya tidak boleh. Termasuk berbalik seperti yang disampaikan oleh Bu Sri tadi, itu akan dialami memang rasa senang ketika dia menerima riba itu memang hanya pada 1-2 orang dengan membuat kebencian pada sisa kelasnya, betul. Dan itu memang terjadi. Jadi kalau belum sifat iri itu tadi ya, kesadaran ya, kalau di dalam bahasa kami kesadaran anak-anak untuk itu tidak ada memang. Jadi mereka kalau dalam konco yang hadiah malah pegel, dan yang dipegel dari yang melihat dia memang betul. Jadi teori itu memang benar gitu. Makanya sebenarnya yang harus kita dandani bersama itu sebenarnya adalah bagaimana kita lepaskan sakit hatinya anak dulu. Saya pakai bahasa sakit hati dulu ya. Sakit hati itu tadi ya, sehingga nanti proses itu saya setuju. Saya malah nggak suka dengan cara satu, cara menghukum, cara itu sebenarnya saya sudah tidak suka karena saya paham gitu. Jadi kalau di dalam kitab kita itu ada cara menghukum dengan cara yang pertama diseneni pun ya, kalau saya pakai istilahnya Imam Ghazali, boleh kita marah, boleh, tapi hanya ada satu syarat, tenggorokan atasnya. Jadi kalau dia marah turun ke hati, itulah yang akan tembus ke anak-anak yang membuat dia mantau tadi. Jadi boleh tidak marah? Boleh ya. Makanya di 5 poin itu akan berjalan kalau kita paham bahasanya itu Reza, kalau kita paham karakteristik anak-anak. Jangan salah bunyi, anak-anak ada yang dengan dimarahi itu dia akan lebih senang. Tapi kalau dipakai dengan cara 5, malah dia tidak suka kepada guru. Kayak anak cilik, seperti dia dicilikan di hadapan banyak orang. Jadi kalau ini saya bisa merasakan ketika bapak-bapak mengatakan, ayo nak, yang mengucapkan Bu Santi, itu saya bisa melihat anak yang dia merasa disayang oleh Bu Santi, dan anak yang merasa bahwa dia dianggap anak cilik oleh Bu Santi, itu saya bisa merasakan. Berarti ucapannya sudah benar, tetapi kita harus tahu siapa yang kita ya. Jadi kadang anak yang dia memang powernya itu memang power strength, kemudian dikatakan le, itu mantul hanya dengan ucapan le ya. Maka sekarang yang lagi viral di sekolah kita ya, atas nama A,
itu semua guru pasti mengatakan, duh hari ini hujan, bau leret. Tapi dia di posisi itu sudah punya sakit hati yang luar biasa pada guru-guru kita. Dan itu sebenarnya tidak salah. Ya, dalam tanda kutip tidak salah. Kenapa? Karena dia sudah punya permasalahan sebelumnya gitu. Jadi efektifnya sebenarnya kalau menurut saya dengan situasi sekolah, saya ngomongnya situasi sekolahnya. Situasi sekolah kita, bukan teorinya, tapi situasi sekolah kita itu memang harus dipahami anak-anaknya lebih dahulu. Jadi karakter itu, yang kedua muncul gurunya. Ya, memang gurunya yang harus lebih dahulu. Jadi kalau gurunya tidak paham dengan ilmu ini, ya sudah. Nah, cuma memang ini alat Allah kasih, ya mungkin ini adalah pelajaran panjenengan yang harus dipergunakan untuk merubah sekolah kita. Ya, karena kalau dari jenengan atas nama kurikulum, mungkin nanti walaupun saya mungkin bisa bantu mengisi materinya nggak apa-apa, tapi kalau dari jenengan, insya Allah perubahannya lebih drastis. Tapi kalau saya yang ngadakan, mindsetnya harus ada di sini. Ya, saya yakin kalau sudah saya ngadakan itu mindsetnya sudah jelek dulu. Padahal ini ilmu yang 7 tahun kita kerjakan, dan saya bisa buktikan bahwa ilmu ini ya adalah ilmunya Pak Menteri Pak Nu, dan ini sudah saya beritahu, dan itu adalah sekolah kita yang dipakai contohnya dulu lebih dahulu dengan saksi Gasibu yang goblok kita itu. Ya, dan ilmu ini memang sudah lama saya walaupun memang saya terjemahkan di sini selalu nabrak bukan pada anaknya. Jadi saya bisa merasakan kalau anak itu saya marahi bahasa ini saya terpaksa harus saya kalimat goblok. Ya, itu keluar dari lisan saya. Pasti saya bisa merasakan siapa yang mantul dan siapa yang tidak mantul. Ya. Nah itu memang harus sama-sama kita pelajari, Pak. Jadi saya senang hari ini, betul-betul senang hari ini Jumat kebetulan, dan saya berharap ini betul-betul dilaksanakan. Ini kebetulan kalau ini memang ilmunya jenengan atau tugas panjenengan, tapi saya berharap ini masukkan ke kurikulum. Jadi jenengan bikin acara pemahaman seperti ini kepada semua Bapak Ibu guru. Kalau anak-anak, insya Allah hanya butuh waktu 3 minggu cukup. Ya, asalkan gurunya oke, anak-anak butuh di set biasa, setnya yang harus ditoko, ya, sehingga kalimat apa seperti tadi Pak, ya kalimat nagasi itu tidak hanya sekedar, jadi memang kalimat nagasi itu dilakukannya memang di alam bawah sadar. Jadi tidak bisa seperti saya sama polisi bagi contoh ya, Pak, tolong si Amin, ya, apakah saya langsung lakukan? Saya sebagai bidang tidak akan saya lakukan. Ya, tapi saya lakukan dulu dengan Amin. Ya, padahal saya bisa langsung panggil Amin, jadi, oh ini, jadi Bapak Ibu ini, saya bisa menggunakan caranya Amin. Ya. Tapi ternyata nggak semudah itu. Jadi saya didulu-dulukan, saya nyambungkan hati sama Amin. Itu butuh waktu 4 sampai 5 hari. Khusus Amin tercinta, 5 hari saya baru bisa nyambung hati. Begitu nyambung, baru saya panggil juga. Nah, set itu memang harus dibentuk terlebih dahulu, dan set itu ditentukan pada karakter anak-anak kita. Ya. Jadi mungkin itu sehingga harapan saya ini akan kita laksanakan, termasuk sangat-sangat setuju saya. Ya, ini walaupun ini acara panjenengan, tapi saya sangat setuju kalau ini segera kita laksanakan mulai dari anak-anak. Dan saya pastikan, ya. Kalau untuk anak-anak itu malah lebih mudah. Ya, hanya saja yang harus kita garap adalah kita bersama-sama untuk merubah dulu, baru kemudian anak-anak kita ikuti sama-sama baru merubah. Insya Allah seperti itu. Jadi kalau soal masalah set, kita bisa belajar bersama-sama, kita bisa sharing bersama-sama. Dan memang ini sudah saatnya. Kalau di dalam bahasa agama kita, memang wiswanyari kita ini nyampe ilmu tasawuf anak-anak kita. Kenapa? Karena tingkat kenakalan mereka sudah masuk ke satu. Jadi harus terukur, frekuensinya harus terukur, karena HP ini sudah masuk kalimat roso. Jadi guru juga harus bisa masuk ke alam rosonya anak-anak. Intinya seperti itu aja Pak, frekuensi seperti itu. Mungkin itu Pak Madani, terima kasih. Hari ini saya senang dan harapan saya ini bisa ditularkan dengan tugas panjenengan sebagai kurikulum. Begitu juga mungkin Pak Sugeng ya dengan teman-teman di bengkel ya, hal-hal seperti ini memang perlu. Dan ini saatnya, mudah-mudahan ini termasuk isyarah saatnya kita untuk bisa merubah bersama-sama. Ya, terima kasih Pak Sugeng, termasuk Bapak Ibu guru yang ada di tempat ini. Mudah-mudahan kita bersama-sama bisa merubah ya, bisa berubah lebih baik, lebih sempurna dengan melihat situasi dan kondisi anak-anak kita semuanya.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung doa. Ya, monggo sama-sama kita tutup acara ini dengan bersama-sama kita bermunajat kepada Tuhan. Mudah-mudahan acara ini betul-betul menjadi acara yang manfaat untuk kita semuanya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Maulana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, duduk kami di tempat yang mulia ini di dalam rangka kami niat untuk mencari ilmu, di mana kami ingin berusaha untuk menjadi yang lebih baik. Ya Rabb, jadikanlah pertemuan ini menjadi pertemuan yang manfaat, sumber hidayah kepada kami, menghilangkan kesombongan dan keangkuhan kami. Jadikan kami guru yang bisa menerima kritik saran untuk perbaikan kami dan perbaikan tempat kami mengajar. Ya Rabb, jadikan tempat ini menjadi tempat di mana Panjenengan senantiasa menjadikan guru-guru kami, murid-murid kami, orang-orang yang siap untuk menerima kebaikan-kebaikan. Ya Rabb, jadikanlah tempat dan majelis ini menjadi tempat di mana kami terus semangat berjuang untuk merubah diri kami menjadi lebih baik dan lebih sempurna. Ya Allah, datang kami, duduk kami, barokah daripada hari yang mulia di tempat yang mudah-mudahan Kau telah senantiasa cucurkan rahmat-Mu. Jadikanlah ini menjadi amal terbaik kami hari ini. Jadikan ini menjadi zikir terbaik kami. Jadikan ini menjadi sedekah terbaik kami. Jadikanlah ini menjadi pekerjaan terbaik kami di hari ini yang bisa kami aturkan kepada Panjenengan, dan mudah-mudahan Panjenengan menerima sebagai amal terbaik kami di hari ini. Ya Rabb, tidak keluar kami dari tempat ini, senantiasa sambungkan hati kami dengan hidayah Panjenengan. Tidak keluar kami dari tempat ini, senantiasa jaga lisan kami agar kami terus bisa menjaga lisan ini dengan baik. Dan tidak keluar kami dari tempat ini kecuali jadikanlah kami orang-orang yang terus semangat untuk bisa merubah diri kami, mendampingi putra-putri tercinta kami, dan terus berjuang belajar untuk bisa merubah diri lebih baik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Terima kasih Pak Nova atas masukan dan doanya. Semoga apa yang kami berikan atau kami informasikan menjadi hal yang baik untuk kita semuanya, khususnya untuk sekolah yang tercinta. Akhir kata, saya kembali dengan Pak Sugeng mohon maaf jika ada salah TK atau lagu kami yang kurang berkenan di hati dengan. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suprantio, guru dari TKR. Alhamdulillah, dengan berkat training tadi, saya lebih mantap, lebih mengetahui sebelum pendekatan ke murid. Terima kasih. Saya Pak Bambang Sri Budiono, ngajar di bidang produktif, yaitu TOI, Teknik Otomasi Industri. Dari paparan kemarin yang disampaikan Pak Mardhani sama Pak Sugeng, masalah eksaminasi keyakinan kelas, itu materi yang bisa mendukung sekolah ini, karena ini bisa mempengaruhi pola pendapat dari guru-guru. Jadi mainstream secara umum, selama ini guru-guru itu menganggap hal itu sepele saja, karena masa ngomong itu diatur, misalkan anak terlambat diatur.
Tapi memang dari omongan, dari jawaban guru-guru itu memang kan membentuk pola pikir anak berikutnya. Jadi itu sangat mendukung sekali masalah pembentukan sikap, terutama sikap, dan guru tidak boleh ngomong seenaknya, karena memang omongan itu nanti menjadi akan bisa diterjemahkan ke dalam anak masing-masing, karena hal-hal yang omongan negatif itu gampang untuk masuknya, tapi untuk positif itu harus diulang-ulang. Jadi masalah kemarin materi keyakinan kelas itu sangat bagus, dan kita pengen ada lagi hal seperti itu. Maksudnya adakah konten-konten yang strategi untuk pencapaian sikap yang lebih baik? Untuk pesan saya, tidak mandek di sini. Ini nanti harus ada lagi. Tidak hanya Pak Mardhani sama Pak Sugeng, tapi saya minta guru-guru yang lain, karena itu akan bisa membawa kemajuan dan menjadi semacam merek dari sekolah ini. Saya rasa begitu.